Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Lintas Informasi. Terjadi kecelakaan maut antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang menabrak bagian belakang rangkaian KRL arah Cikarang pada Senin malam 27 April 2006. Insiden ini terjadi akibat adanya sebuah taksi listrik yang mogok dan melintang di jalur perlintasan dekat bulak kapal yang menyeberang KRL terhenti di jalur tersebut secara mendadak sebelum akhirnya terhantam oleh Argo Bromo dari arah belakang. Proses evakuasi masih berlaku hingga saat ini. Namun, petugas gabungan dari Basarnas dan KAI menghadapi kendala teknis karena posisi gerbong yang saling menghimpit dan ringset parah, atau dilaporkan bagian depan lokomotif sempat menembus gerbong khusus wanita pada rangkaian KRL, atau yang menyebabkan banyaknya korban terjepit di lokasi kejadian. Hingga siang ini, Selasa 28 April, data dari Tim SAR gabungan melaporkan sejumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 14 orang. Sementara itu, tercatat 84 orang mengalami luka-luka dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Beralih ke berita berikutnya, dari Bekasi kita menuju Ibu Kota Jakarta untuk mengetahui informasi terbaru yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Situasi di pusat Ibu Kota Jakarta hari ini, Jumat 12 Juni 2006, terpantau memanas gelombang massa yang didominasi oleh mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia, hari ini turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi ekonomi nasional. Awalnya direncanakan berpusat di Bundaran HI, ini sempat mengalami ketegangan. Pihak kepolisian melakukan blokade ketat di sekitar kawasan Duku Atas dan Jalan Jenderal Sudirman untuk mencegah massa mencapai yang titik utama yang dinilai dapat melumpuhkan arus lalu lintas. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi. Adapun 5 tuntutan utama yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. 1. Penghentian pemborosan anggaran APBN. 2. Penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM. 3. Penghentian program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. 4. Penghentian praktik militerisme di ranah sipil. 5. Serta mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan berhenti mengelak dari krisis fiskal serta moneter yang terjadi. Hingga pukul 7 WIB tadi, terpantau sebagian massa aksi masih bertahan di kawasan Duku Atas meski telah hari gelap. Aparat gabungan TNI dan Polri sebanyak lebih dari 6.000 personel telah berkerahkan sejak pagi tadi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, kami menghimbau untuk terus memantau perkembangan situasi dan mencari jalur alternatif, mengingat masih adanya kepadatan di sekitar titik aksi. Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Sebuah peristiwa menarik turut menjadi sorotan. Berikut informasinya. Seorang pelaku pencurian di Mojokerto, Jawa Timur menjadi sorotan, menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan mencuri uang di sebuah toko kelontong. Pelaku kembali meninggalkan surat, meminta surat permintaan maaf dan berupaya mengembalikan uang yang diambilnya.
Inilah rekaman video amatir pemirsa saat seorang pria yang diduga datang kembali ke toko kelontong di desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Mojokerto. Sebelumnya pelaku sempat tertangkap saat mencuri rokok yang telah dimanfaatkan oleh, namun pelaku kembali ke lokasi dan meninggalkan surat permintaan maaf. Dalam surat tersebut, pelaku mengaku nekat mencuri karena bersangkutan biaya anaknya dan juga berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diambilnya. Pelaku kemudian menghubungi korban dan mulai mencicil pengembalian uang tersebut. Meskipun menunjukkan identitas baik dan juga penyesalan, kasus ini tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemirsa, dari cerita di awal sampai akhir, kita melihat bahwa Indonesia tidak luput dari cerita ujian dan perjuangan hidup. Namun satu hal yang pasti, seberat apapun tantangan situasi yang kita hadapi saat ini, mari kita hadapi dengan tetap menjaga keselamatan bersama, saling peduli dan tidak mengandaikan kejujuran demi apapun. Saya, Siti Rodatus Soleha, dari Lintas Informasi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.